Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore, semangat pagi semuanya. Ya, yang saya hormati Kelsey, Katimker, KTU, dan yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh penyuluh di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini ya kita akan melakukan apel sore sekali lagi ya, maaf. Jadi sekarang berganti apel sore karena tadi pagi kita akan sudah melaksanakan upacara atau peringatan terkait dengan Hari Korpri ya, Hari Korpri. Jadi teman-teman semuanya mungkin agak sibuk juga dan kita geser sedikit acaranya di sore hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, sobat-sobat penyuluh di seluruh Indonesia dalam kondisi sehat walafiat dan selalu tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kurang lebih tinggal 30 hari lagi ya kita akan bergabung dengan Kementerian Pertanian. Kemarin kami sudah bersempat berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Saya bertemu dengan teman-teman penyuluh di Nusa Tenggara Barat. Luar biasa, terima kasih teman-teman penyuluh yang sudah hadir. Dan saya melihat semangatnya sama dengan kita semuanya, ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya tadi pagi telah menerima surat edaran dari Bapak Sekretaris Jenderal Dr. Insinyur Suwandi MSI ya terkait dengan pelaksanaan program yang berintegritas. Ya, intinya Bapak Ibu sekalian, seluruh penyuluh pertanian untuk termasuk dengan Bapak Wali Kota dan seluruh bupati yang ada itu untuk terus melakukan pemantauan terkait dengan bantuan-bantuan alat dan mesin pertanian yang telah didistribusikan atau disalurkan oleh Kementerian Pertanian kepada seluruh kelompok tani, seluruh brigade pangan yang ada di seluruh Indonesia, bahwa bantuan-bantuan itu harus selalu dapat memberikan kontribusi. Telah dinyatakan pada poin pertama dalam surat tersebut bahwa bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor, roda 4, roda 2, pompa, rice transplanter, drone, combine harvester, power tracer, benih, pupuk, pestisida, dan lainnya untuk memacu mekanisasi dan modernisasi pertanian ya Bapak Ibu sekalian, semua harus beroperasional dengan baik, harus digunakan dengan baik untuk modernisasi pertanian. Tentunya akhirnya ujungnya adalah di produksi pangan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bantuan tersebut dibagikan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun ya kepada brigade pangan, gabungan kelompok tani dan atau petani guna memberdayakan petani yang meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, efisiensi usaha tani, menurunkan losses atau kehilangan hasil dan menggerakkan ekonomi wilayah. Artinya bahwa Bapak Ibu kita harus memanfaatkan itu atau menerima bantuan itu harus berintegritas ya, tanpa dipungut bayaran apapun ya, karena masih banyak Bapak Ibu sekalian laporan-laporan yang langsung ke Bapak Menteri Pertanian. Ini sekali lagi banyak laporan-laporan yang masuk ke Kementerian Pertanian terkait dengan adanya biaya tambahan ya, biaya transport lah dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian diingatkan kepada kita semuanya melalui Bapak Sekjen bahwa distribusi bantuan dari Kementerian Pertanian itu tanpa biaya ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada oknum atau pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian ya, atau pihak manapun
pun yang memungut biaya atau bantuan tersebut di atas, hal tersebut adalah tidak benar dan agar dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan ditindak tegas. Ketiga, telah dinyatakan apabila ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian bahwa ini memang ada biaya A, B, C, D, dan lain sebagainya, itu adalah tidak benar. Ya, segera Bapak Ibu sekalian laporkan dan kita akan tidak tegas. Seluruh program Kementerian Pertanian dilaksanakan secara amanah dan berintegritas. Apabila di lapangan terjadi penyimpangan dan pelanggaran, masyarakat agar menyampaikan aduan dan atau laporan melalui WhatsApp lapor Pak Amran ya di nomor HP 0823110969 dan 082311100930 ya Bapak Ibu sekalian. Tolong Bapak Ibu sekalian apabila program-program tersebut, bantuan-bantuan tersebut ada kondisi-kondisi yang seperti tadi saya sampaikan di awal, ini tolong selesaikan atau tolong dilaporkan ya kepada WhatsApp lapor Bapak Amran ya, itu tadi saya sudah sebutkan. Untuk itu ini menunjukkan bahwa semua program-program Kementerian Pertanian ini harus berintegritas ya, artinya harus jujur, amanah, satu kata dan perbuatan dan komitmen yang sama dengan kita semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tolong jaga amanah dari Bapak Menteri Pertanian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada semua penyuluh Indonesia yang tetap semangat memberikan diseminasi terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ada, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, terkait dengan diseminasi informasi terkait dengan LTT, Oplah, dan Brigade Pangan, keren semuanya. Ya, konten-kontennya juga saya lihat sudah luar biasa, ya, memberikan informasi yang sangat baik terkait dengan upaya-upaya Kementerian Pertanian mencapai swasembada pangan di masing-masing daerah. Terus tingkatkan ini ya supaya rakyat Indonesia memahami, mengetahui dan sadar bahwa Indonesia mampu untuk melakukan swasembada pangan yang secepat-cepatnya. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian tetap semangat dan memberikan laporan-laporan yang objektif sesuai dengan data-data real yang ada di daerah masing-masing. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi, 30 hari lagi kita akan bergabung semuanya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami harapkan Bapak Ibu sekalian tetap semangat, tetap memberikan kontribusi yang luar biasa dan tetap menjaga rumah besar penyuluh pertanian yang ada di BPP masing-masing ya. Sekali lagi menjaga rumah besar BPP kita ya, rumah BPP kita itu adalah rumah kita, itu adalah tempat posko kita, base camp kita, di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa beraktivitas setiap hari, berinteraksi dengan teman-teman semuanya, melakukan koordinasi, melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di lapangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat bekerja dan mari kita berkontribusi untuk pembangunan pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi ya, tetap semangat semuanya. Terima kasih. Kami hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati Kelsey dan Katimker Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian. Kemudian yang kami sayangi dan selalu kami banggakan seluruh penyuluh seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu, terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan dari Poksi Kelembagaan dan Ketenagaan. Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa mungkin ya Bapak dan Ibu di SK pengalian Bapak dan Ibu. Ini SK pengalian Bapak dan Ibu yang sudah Bapak dan Ibu terima di CISN Bapak dan Ibu semua. Ini adalah tertanggal 22 Agustus 2025 Bapak dan Ibu ya. Jadi kami mohon untuk teman-teman penyuluh yang memang saat ini sudah naik pangkat, tetapi
setelah tanggal 22 Agustus 2025, maka tidak perlu melakukan perbaikan untuk SK pengalihannya. Karena apa? Karena BKN menandatangani SK Bapak dan Ibu untuk pengalihan adalah di bulan Agustus. Dan apabila Bapak dan Ibu naik pangkatnya di bulan September, Oktober, November, kemudian Bapak dan Ibu ingin merubah SK pengalihan ini, tentu saja itu tidak akan sesuai dengan data Bapak dan Ibu di bulan Agustus. Sehingga bagi Bapak dan Ibu yang memang kenaikan pangkat golongannya itu di bulan setelah 22 Agustus, silakan sampaikan data Bapak dan Ibu di SIID S.id penyuluh Kementan ya Bapak dan Ibu, tanpa Bapak dan Ibu perlu untuk merubah atau ingin merubah SK pengalihan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di tanggal 22 Agustus 2025, pangkat Bapak dan Ibu itu masih menggunakan pangkat Bapak dan Ibu sebelum naik di bulan Oktober, November maupun Desember. Begitu ya Bapak dan Ibu. Dan apabila ada kesalahan terkait dengan SK pengalian ini, silakan Bapak dan Ibu data secara bersama-sama per kabupaten. Kami tidak ingin Bapak dan Ibu itu menyampaikan data perubahannya itu orang per orang karena kami tidak mempunyai kesempatan Bapak dan Ibu untuk mencatat satu persatu sehingga kami mohon bantuan dari kabupaten untuk mendata keseluruhan kesalahan-kesalahan yang ada dalam SK pengalihan ini agar bisa kami sampaikan ke Biro SDMA, nanti Biro SDMA akan menyampaikannya ke Badan Kepegawaian Negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, terkait dengan pengawalan dan pendampingan Bapak dan Ibu di Brigade Pangan. Saat ini Alhamdulillah ini walaupun kemarin Sabtu Minggu biasanya ada yang merah membara, tapi di saat ini semuanya kuning dan hijau, walaupun secara presensi Bapak dan Ibu di aplikasi Emonef itu mengalami penurunan yaitu hanya 67% dari 1.102 orang penyuluh pendamping yang ada yang baru melaporkan sebesar 736 orang, di mana untuk provinsi yang saat ini hijau ini ada Kalimantan Barat, kemudian ada Lampung dan ada Pulau Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk yang masih kuning ini ada Aceh, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Pulau Bangka Belitung, kemudian Papua Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Kami mohon untuk provinsi-provinsi yang kuning ini kalau bisa karena ini sudah hari Senin kembali dan ya Bapak dan Ibu berarti sudah harus melaksanakan pengawalan pendampingannya kembali ke Brigade Pangan, agar kami minta besok mungkin sudah mulai menghijau nih yang kuning-kuning ini. Karena bagaimanapun ini sudah awal Desember Bapak dan Ibu, dan kami ingatkan untuk teman-teman yang belum melaporkan pelaporannya di bulan November, kemudian kemarin mungkin pelaporannya masih ada yang bolong-bolong di bulan November, silakan untuk dilengkapi karena kami akan memfasilitasi Bapak dan Ibu selama Bapak dan Ibu melaporkan pengawalan dan pendampingannya dengan secara konsisten, di mana 8 kali pelaporan terhadap 8 variabel yang harus di Bapak dan Ibu laporkan dalam Brigade Pangan. Itulah yang bisa kami fasilitasi terkait dengan pengawalan Bapak dan Ibu di Brigade Pangan. Mungkin itu Mbak Febi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tari atas saran dan juga laporannya. Baik, mari kita lanjutkan untuk arahan berikutnya dari tim Bapak Darwin. Mohon izin. Bapak Darwin apa sudah bergabung Bapak? Oh, siap. Terima kasih. Baik Pak Yuda, waktu dan tempat dipersilakan Pak Yuda. Terima kasih Bu Febi ya. Benar Pak. Bu Neneng hadir Bu Neneng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ini indah ya, biasa pagi izin Bapak Ibu karena
pagi-pagi bersamaan kita ada kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Korpri. Arahan pimpinan tetap diadakan apel karena ada beberapa informasi penting yang harus disampaikan. Pada sore hari ini izin Bapak Ibu, kami dari kelompok substansi Lembagaan Petani dan Pemberdayaan Petani ingin menyampaikan informasi terkait progres esensi luas tambah tanam. Izin share screen, Mas Alham. Baik, terima kasih Mas Alham. Per tanggal 30 November di akhir bulan jam 19.30 ini total yang melaporkan di aplikasi ePuslu 90,0%. Ini masih turun ya. Ternyata kemarin harapan kami supaya tidak ada anomali, tidak ada penurunan. Ini ternyata di akhir pekan masih turun kembali di angka 90%. Mungkin banyak faktor ya. Salah satunya ini kita lihat di Provinsi Aceh. Karena Aceh kami mendapatkan informasi sedang dilanda bencana ini sehingga banyak pemancar internet atau pemancar provider atau jaringan listrik yang mati sehingga teman-teman tidak bisa melaporkan. Ini lalu Provinsi Kalimantan Timur ini juga masuk zona kuning 79,0%. Lalu Provinsi Papua Barat Daya ya ini kembali masuk zona kuning walaupun masih di bawah, masih di atas 50% ya, 51,9%. Ini Bapak Ibu, ini sudah hari Senin di awal bulan. Kami harapkan Bapak Ibu kembali melaporkan presensinya di aplikasi ePuslu seperti biasanya. Kami harapkan, kalau harapan pimpinan memang Bapak Ibu melaporkan total presensi yang melaporkan di aplikasi ePuslu 95% ke atas. Ini hanya Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat yang pertanggal 30 ini tetap konsisten di 100%. Ini, lalu Provinsi Nusa Tenggara Barat, mohon maaf, satu lagi Provinsi Nusa Tenggara Barat juga 100%. Ini mohon seluruh Bapak Ibu yang persentasenya ini menunjukkan masih di bawah 80% zona kuning dan yang masih di bawah 90% yang biasanya selalu 100 mendorong Bapak Ibu penyuluh ini melaporkan dalam aplikasi ePuslu ya. Mungkin khusus di wilayah-wilayah yang masih terdampak bencana, kami doakan Bapak Ibu segera recovery-nya lekas, kembali normal kembali di wilayahnya masing-masing, sehingga Bapak Ibu bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, izin Bapak Ibu di tanggal 1, 2, 3 ini kami buka fasilitas penyesuaian data LTP. Ini yang tidak melaporkan di wilayah-wilayah kebetulan misalkan contoh di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang mengalami kendala, ada permasalahan di jaringan listrik atau di jaringan internetnya. Kendala ini kami buka menu untuk melakukan perbaikan data. Ini bisa dilakukan oleh admin BPP di wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu penyuluh mana yang kemarin belum sempat menginput, ini bisa di-insert, ditambahkan di tanggal sesuai Bapak Ibu penyuluh belum melaporkan pada tanggal tersebut. Atau ada perbaikan data, kesalahan penginputan, ini bisa dilakukan melalui admin BPP perbaikan data tersebut. Ini bisa di close stop share screen.
laporan pertama kami terkait progres LTT. Kami harapkan hari ini Bapak Ibu kembali seperti biasa melaporkan aktivitas kegiatan pendampingannya terkait luas tambah tanam sehingga jumlah presensi yang melaporkan di atas 95%. Izin Mas Alham bisa di stop share screen. Ya, terima kasih. Dan yang kedua, kami mendorong Bapak Ibu tetap melaporkan pelaporan transaksi pembelian Bapak Ibu petani, anggota Poktan binaan Bapak Ibu dalam aplikasi Epuslu. Jika ada transaksi maupun tidak ada transaksi, Bapak Ibu tetap harus melaporkan karena sudah ada menu baru di aplikasi laporan pupuk. Bapak Ibu ada pertanyaan apakah hari ini ada transaksi pembelian. Nah, ini bisa dijawab tidak atau ada. Kalau ada berarti Bapak Ibu nanti akan berlanjut ke pertanyaan berikut. Apakah sesuai dengan harga ET atau tidak? Nah, ini nanti seperti biasa Bapak Ibu melengkapi sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu dapatkan dari Bapak Ibu petani. Barangkali itu dua informasi dari kami. Mbak Febi ya? Baik. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapuslu, Bu Rina, Bu Lani, Bu Neneng, Bu Tari, dan Mbak Elsie, Ledian. Halo Mbak. Saya kaget ada Mbak Elsie tiba-tiba di apel sore kita nih. Kaget saya. Diundang Bu Rina itu. Iya, saya kaget. Tiap hari nggak apa-apa deh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ya baik, yang pertama Bapak Ibu paling saya mengupdate pertama terkait BOP penyuluh. Jadi Bapak Ibu terkait BOP memang pada akhirnya masih ada 6 atau 7 kabupaten yang sampai dengan per 1 Desember ini tidak ada pilkadanya. Jadi mungkin sudah tidak bisa lagi kecuali memang ada kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pilkada. Kemudian yang untuk saldo tahap 2 masih diberi kesempatan Bapak Ibu sampai hari ini, tolong dengan sangat Bapak Ibu masing-masing penyuluh yang hadir hari ini, bagi yang belum mengisi MONEP DAK, mohon segera diisi dan juga segera diverifikasi sehingga kami bisa merekomendasikan. Itu terkait BOP. Kemudian yang terkait rekening bank nanti akan kami rilis karena sedang dipadu-padan oleh pihak bank nih, baik itu yang Mandiri maupun yang BSI, mana-mana data yang kurang maupun yang belum mengisi. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, yang satu lagi yang BRI kami tunggu datanya, karena BRI beda sendiri. Yang BRI itu datanya menggunakan Excel, tidak Google Form. Jadi mohon segera untuk teman-teman kabupaten mengirimkan ke provinsi dan kemudian ke kami ke pusat. Terus kemudian ada titipan dari bagian umum kaitannya dengan kontrak P3K tahap 2. Bapak Ibu yang batch 2 yang belum kirim segera dikirim ke bagian umum untuk segera kami proses untuk kontrak P3K yang batch 2. Ada sebagian sudah jadi. Sebagian sudah jadi, nanti tinggal mekanismenya nanti diatur lebih lanjut. Kemudian terkait BP, honor penyuluh pendamping BP, kita akan proses pembayaran bulan November-Desember. Jadi kami akan mulai merekap laporan November, kemudian itu akan kami jadikan dasar pembayaran Desember yang penyuluh pendamping BP ya, bukan BOP, BP seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan bersabar. Terus kemudian apa ya? Nah untuk Bapak Ibu, bila mana ada updating untuk BS3 belum ada kabar Pak Ridwan ya? Untuk BS3 Bapak Ibu belum ada kabar, masih menunggu dari biro SDMA, ditunggu saja Bapak Ibu. Untuk BS3 kami juga belum memastikan kapan. Kemudian yang terkait gaji Bapak Ibu, bila mana kemarin sudah menginput nih entah di batch 1 atau batch 2, ternyata ada updating, ada namanya
ada SK-nya yang naik pangkat ataupun KGB, nanti ditahan dulu, nanti akan kami siapkan link khusus ataupun ada teman-teman kami yang akan jadi sebagai kontak person yang akan silakan Bapak Ibu mengirim ke mereka, nanti akan kami share. Jadi Bapak Ibu nanti yang bila mana ada SK KGB terbaru, kemudian ada kenaikan pangkat yang terakhir, yang turunnya setelah Bapak Ibu ngisi Google Form, tetap bisa kami tampung Bapak Ibu. Seperti itu, jadi tidak usah khawatir. Tapi memang ditunggu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Untuk yang ASN 2024 juga belum Pak Ridwan ya? Belum. Ya, belum. Ya. Ditunggu aja Bapak Ibu ya, bagi yang belum ditunggu saja. Baik lagi untuk yang terkait form gaji, kalau yang mandiri sama BSI kan langsung Google Form. Tapi untuk yang BRI, khusus BRI yang Excel, Bapak Ibu berjenjang tuh sampaikan ke Korlu Kabupaten. Nanti Korlu Kabupaten akan memberikan ke Korlu Provinsi. Nanti di dalam satu file itu ada itu Bu, misalnya Kota Semarang, Purbalingga, di sheet-sheetnya itu nanti persis itulah sheet-sheetnya kabupaten. Jadi dalam satu file yang dikirim ke kami supaya kami tidak banyak file Excel-nya. Seperti itu. Laporan BOP, Bapak Ibu, kalau terkait BOP memang paling lambat diusahakan memang kalau bisa 8 atau 9 Desember Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena kan biasanya kan kalau BOP itu kan kerja dulu baru laporan baru dicairkan kan. Nah, karena ini udah bulan Desember, jadi memang nanti untuk bulan Desember tuh langsung Bapak Ibu untuk November dan Desember untuk laporannya tuh November dan Desember. Kami kalau bisa memang di tanggal 8 atau tanggal 9. Kan syaratnya kan gampang Bapak Ibu ya, kalau laporan BOP itu cuma cukup minimal 4 laporan. Jadi kalau Bapak Ibu dalam satu hari tanggal 1 nih, Bapak Ibu ke lapangan, ya Bapak Ibu kan dapat 1 laporan kan. Maksud saya sebenarnya tidak susah seperti itu. Jadi memang kenapa tanggal 8 supaya prosesnya juga karena tanggal-tanggal akhir tahun Bapak Ibu di Desember kaitannya dengan SI yang laporan SIKD yang di daerah nih, bukan yang di kami, malah yang di daerahnya yang SIKD yang aplikasinya Kemenq. Jadi memang Bapak Ibu diminta untuk laporan BOP diusahakan tanggal 8 atau 9 sudah bisa selesai, dan gampang. Misalnya Bapak Ibu nih hari ini ke lapangan nih ketemu Poktan, Bapak Ibu sampaikan saja apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini, besok ngapain lagi, lusa ngapain. Jadi sehari 1 atau 2 bisa kayaknya seperti itu terkait BOP. Terus pokoknya untuk yang saya ngacak-ngacak ya, baca-baca Q&A juga nih sama chat-chat. Kalau yang KGB-nya per 1 Januari itu nanti di Kementan Bapak Ibu ya, yang kami proses kalau yang sebelum 2026 itu akan kami tampung. Tapi kalau yang KGB-nya ataupun kenaikan pangkatnya setelah 1 Januari ya berarti memang prosesnya di Kementan. Itu mungkin ya. Kalau SKPP nanti Bapak Ibu ada pertemuan lebih lanjut SKPP, karena kan SKPP itu prosesnya menunggu gaji Bapak Ibu nih. Kan Bapak Ibu udah gaji nih sekarang nih yang Desember di daerah, baru setelah itu SKPP-nya diproses per orang atau per orang. Dari Pak Kabak Umum infonya kalau SKPP itu per orang Pak Ridwan ya. Provinsi misalnya per orang. Yang sudah masuk kami Provinsi Bali. Provinsi Bali itu sudah mengirim. Saya sedang dengan Pak Kabak Umum Pak Ridwan seperti itu. Bapak Ibu nanti untuk yang upload terbaru nih terkait SK, KGB maupun dengan pangkat, besok akan saya umumkan ya Bu. Kita akan rembukan dulu dengan tim kami. Nanti akan kita fasilitasi, entah itu mungkin lewat Google Drive tersendiri. Nanti akan saya buat Google Drive per provinsi. Jadi Bapak Ibu yang merasa SK KGB-nya, kenaikan pangkatnya baru terbit setelah mengisi Google Form, silakan diupload di Google Drive. Seperti itu. Kalau Emonep DHK, silakan cari Bapak Ibu Emonep DHK, keluar kok ada nanti. Honor pendamping BP belum cair. Kalau belum cair ada kemungkinan utamanya adalah Bapak Ibu belum mengisi laporannya. Memenuhi syarat
memenuhi laporan. Karena kalau yang sudah memenuhi syarat kok dari 1.100 penyuluh pendamping BP itu hampir 1.050-an terbayar ke Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum mendapatkan honor pendamping BP mungkin laporannya belum sesuai ataupun belum memenuhi minimal laporan, karena kan minimal itu sebulan 8 kali laporan seperti itu. Kalau yang belum punya akun e-Puslu, lapor Bapak Ibu ke admin provinsi nanti supaya nanti akan yang admin provinsi yang ke pusat. Terus belum ada BOP-nya dari Januari, kemungkinan Bapak Ibu nih yang belum ada perkadanya. Seharusnya kalau yang sudah ada perkadanya, nih Bapak Ibu minimal semester 1 pasti sudah dibayarkan seperti itu. Bapak Ibu nanti terkait kontrak P3K tahap 1 tahap 2, Pak Ridwan ada yang menanyakan apakah sudah terima atau belum. Mungkin ada yang bisa nanti datanya yang masuk atau gimana. Ya, nanti akan diumumkan juga oleh Kabak Umum, Bapak Ibu nanti pas pada saat sudah didata. Boleh dalam laporan BOP dalam 1 hari lebih 1 kegiatan, boleh Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu kan mungkin saat hari ini ke Poktan A, sorenya ke Poktan B, silakan, yang penting ada kegiatan, boleh. Kalau untuk cuti setelah pindah Kementan nanti diatur lebih lanjut Bapak Ibu ya, karena akan sedang dibuat peraturannya terkait cuti untuk teman-teman. Sebentar saya baca-baca Q&A banyak juga. Iya, pokoknya kalau KGB yang 1 Januari ntar diurus di Kementan setelah yang 2026. Mungkin itu Bapak Ibu sementara izin, karena saya juga mau ada rapat, tapi besok insya Allah ketemu saya lagi, nanti saya umumkan yang saya update lagi terkait cuti. Bapak Ibu nanti cuti aturannya sedang dibuat Bapak Ibu terkait cuti, karena ini kan peralihan ya. Itu mungkin itu Bapak Ibu ya, nanti yang penting kalau ada apa-apa besok saya akan umumkan lagi, karena ini sore waktunya mepet, saya juga sedang di Bogor. Mungkin cukup Mbak Feby, Bu Rina, teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feby udah. Baik, Pak. Terima kasih Pak Andre untuk arahan dan juga semangatnya. Dan dengan berakhirnya arahan dari Pak Andre, maka berakhir pula apel sore kita pada sore hari ini. Untuk 7.000 partisipan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih, dan juga untuk seluruh bagian dari Pusat Penyuluhan Pertanian juga terima kasih atas kesempatan apel sorenya pada hari ini. Bu Feby sedikit. Baik Pak, persilakan Pak. Baik, terima kasih semua narasumber dari Pusat Penyuluhan yang sudah bergabung tadi memberikan informasi terkait dengan beberapa masalah. Ini tolong segera ditindaklanjuti ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan juga pada teman-teman yang sudah membuat konten ya, konten-konten yang dari beberapa daerah. Hanya saja ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah untuk konten penerimaan motor ya. Penerimaan motor itu baru ada dari Aceh Barat, Tulang Bawang, Samarjang Lebong ya, dan yang lainnya masih saya menunggu ini teman-teman penyuluh bisa membuat konten-konten yang telah menerima motor dari Bapak Menteri Pertanian ya, untuk bisa menyampaikan terima kasihnya kepada Bapak Menteri Pertanian dan harapan-harapannya dengan motor tersebut bisa akses atau penyuluhannya itu akan lebih baik lagi ya, dan lebih cepat dan lebih efektif lagi pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Tolong disampaikan pada teman-teman yang sudah menerima motornya ini, tolong ada ucapan terima kasih lah. Kalian sudah menerima, tapi baru hanya beberapa daerah aja yang membuat konten ini ya itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Poktan Buaran Asem Tengah ya, telah menyampaikan konten terkait dengan penyuluh terus bergerak ya, edisi prapanen itu keren banget ya. Petani milenial Kabupaten Batang juga
telah menyampaikan kontennya, koordinasi program pertanian di Kecamatan Binakal, ya itu juga keren banget. PPL Ganteng itu dari Jawa Tengah juga sudah menyampaikan kontennya bagus. Penyuluhan di Terik Matahari ya, Cenghar Jasa ini juga keren banget. PPL dari Sidrap ini lagi bagi-bagi rompi, itu keren banget. Dan penerimaan SK yang baru itu juga sudah bagus banget. PPL di Sidrap ya itu terima kasih. Dan dari Hulu Sungai Utara ya, koordinasi pertanian di lapangan, modernisasi pertanian ini juga sudah disampaikan oleh teman-teman dari PPL Hulu Sungai Utara ya, HSU. Dan yang lainnya tolong dibuat lagi Bapak Ibu sekalian, terutama konten-konten penerimaan motor ya, penerimaan motor dan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian. Ya, terima kasih tadi Pak Andre sudah mengingatkan kita semuanya untuk mengenai masalah BUP. Itu mohon maaf ada 6 kabupaten yang perkadanya tidak ada sehingga tidak bisa diproses, dan tolong diisi di Emonef ya, di AK, itu juga sangat penting supaya nanti ini kita bisa melancarkan untuk pembayarannya. Dan lain-lainnya nanti akan dijelaskan lagi untuk besok pagi ya, besok pagi pada apel pagi nanti akan diperjelas lagi terkait dengan masalah gaji dan lain-lain sebagainya. Oke, demikian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh para penyuluh pertanian dan juga hadirin yang hadir di apel sore pada hari ini, kita ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Sampai jumpa di apel pagi esok hari. Saya Feby mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.